Halo, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi ada beberapa trouble. Oke, mari kita mulai acaranya hari ini. Pertama-tama, aku mau mengucapkan selamat datang di acara workshop series yang diadakan oleh Study Indonesia beserta Universitas Kristen Satya Wacana pada pagi hari ini. Mungkin ini agak in the middle ya, antara pagi sama siang nih. Bingung nih ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya biasanya nih masih masuknya IM, bukan PM, jadi mungkin masih pagi hari gitu ya. Oke, sebelum aku mulai, mungkin aku akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Fatikah Andina, tapi teman-teman bisa manggil aku Fatika. Aku merupakan partnership associate dari Study Indonesia. Nah, yang hari ini akan membawakan acara workshop hari ini untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman nanti akan dipandu sama aku dari mulai awal acara sampai ke akhir acara. Nah, mungkin pertama-tama aku mau share sedikit tentang kegiatan kita hari ini apa aja gitu ya rundown-nya. Yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Ibu Deborah selaku Kepala dari BHKI Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian yang pastinya akan ada sharing session dengan speaker kita, Kak Allegra. Lalu dilanjut dengan Q&A session. Jadi teman-teman bisa tanya apapun yang sudah di-share sama Kak Allegra. Mungkin pengalamannya Kak Allegra atau misalnya tips-tips dari Kak Allegra gitu, teman-teman bisa tanya-tanya tuh di situ.
situ. Dan yang terakhir, yang pastinya nih yang paling seru adalah kuis. Jadi dari Study Indonesia akan memberikan teman-teman kuis yang bisa teman-teman ikutin. Nggak susah kok, yang penting teman-teman perhatiin aja nih dari awal sampai akhir acara. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Semoga doa kita selalu dijabah oleh Tuhan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke acara pertama, yakni sambutan dari Ibu Deborah Natalia Sujito, MPS ED, selaku Kepala dari BHKI Universitas Kristen Satya Wacana. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Silakan Ibu Deborah. Ya, terima kasih Bu Fatikah untuk kesempatannya. So, good morning, everyone. Thank you for coming in this session. I would like to also welcome Ibu Fatikah Andina, the Partnership Associate Regional Indonesia, and also our speaker, Ibu Allegra Putri Kartika, the Regional Managing Director Indonesia from Yes Study Education Group. Thank you very much for cooperating with us, PKHI UKSW, for this session. So in this session, we will talk about why we have to consider to study abroad. So it doesn't mean that study in our own country is not good, but the experience, and then we have good experience, good knowledge, etc. Abroad also, and we try to discuss it here so you guys can consider, you can see people who study abroad and their experience also, you can hear from them. You can try to, well, consider, if you want to study, which place you want to go, and what's the important part to prepare, and also why I have to go there. So study abroad is not just about traveling, but also about how we enhance our knowledge, our understanding with others, learn about the cross-cultural understanding, and learn about people from other countries, habits, behaviors, way of life, so we can enrich ourselves to be good people and good world citizen. I hope this session can enhance your mind, and if you have many questions, please don't hesitate to post in the Zoom chat room, because I believe that Yes Study Indonesia will answer you. And let us make this session to be a sharing forum and also discussion forum, so you can get more knowledge and get more experience, to be thought of. If I still have time, maybe I also can share my experience study abroad, Bu. Okay. Yeah, sure, So thank you. So I was study abroad, but still in Asia. In my experience, study abroad is really an amazing experience. Jadi pengalaman studi lanjut di luar negeri dimanapun tempatnya, itu merupakan pengalaman yang menarik gitu ya. Saya tidak pernah menyangka saya bisa studi keluar, karena ya pasti orang Indonesia berpikir itu biaya dulu ya pertama, apa mungkin sih saya pergi keluar gitu ya. Tetapi ternyata banyak beasiswa yang diberikan gitu. Dan di era zaman sekarang, zaman now ini, kita ngeling satu sama lain ya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Bahkan Yes Study Indonesia juga menjadi salah satu sarana, salah satu fasilitator untuk kita bisa berdiskusi, bahkan
mempersiapkan studi lanjut di luar negeri. Uh, dan jangan khawatir ketika orang bilang, wah harusnya tuh studi itu harus ke negara-negara yang wow gitu ya, seperti Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. As for me, I believe that setiap orang akan mendapatkan tempat yang paling tepat untuk dirinya sendiri. Ya. Dulu saya punya mimpi untuk studi di Eropa, gitu ya, tetapi memang belum dapat kesempatan itu. Akhirnya saya dapatnya di Asia. Dan saya tidak pernah menyesali itu. Gitu ya. Saya sangat syukuri pengalaman untuk studi di luar negeri, walaupun masih dalam konteks Asia. Karena sekalipun di Asia, cross-cultural understanding-nya tetap kerasa. Gitu. Dan kita bisa belajar untuk mengenal orang dari negara lain, dan juga akhirnya berefleksi gitu ya, oh nilai-nilai bangsaku sendiri Indonesia, itu yang baik mana sih yang harus saya pertahankan, yang harus saya share-kan ke orang lain, orang dari negara lain yang mereka tidak punya. Terus terang Indonesia sangat kaya, dan jujur saya menjadi lebih cinta negara saya sendiri Indonesia justru setelah saya studi keluar. Karena ketika kita kumpul dengan orang luar, foreigner, itu mereka akan tanya gitu ya, Indonesia punya apa sih? Apa sih yang Indonesia? Dan disitulah kesempatan kita memberitakan kepada mereka, okay, I have this in my country that you don't have. Dan kalau kamu mau belajar, come, mari datang ke Indonesia. Di situ kita sebetulnya menjadi duta Indonesia, secara kita tidak sadar. Tidak kita sadari kita menjadi duta Indonesia. Even hal yang simpel ya, dulu saya pernah itu KTP ya. KTP kita itu KTP-nya unik ya, karena di belakang KTP kita itu ada gambar Kepulauan Indonesia. Itu tidak dimiliki negara lain, because Indonesia is the biggest archipelago in the world. Itu yang baru saya sadari ketika saya sekolah di luar. Selama ini KTP cuma dikantongin doang kan ya, cuma ditunjukin kalau mungkin kita ketilang atau kita ikut pemilu gitu kan ya. Yang sejauh ini kan kita hanya simpan aja di dompet gitu ya, karena nanti kalau ada pemeriksaan polisi misalnya di jalan kita gini dimintanya SIM sama KTP. Mungkin sejauh itu, tapi ketika kita ketemu orang luar dan mereka, oke, and we see your ID, your country ID, your national ID. Mereka yang terkejut gitu, loh KTP-mu bagus ya, ada gambar negaranya ya di belakangnya, terus kotamu di mana gitu ya. Jadi di situ diskusinya semakin oke gitu ya, semakin luas, dan dalam tanda kutip kita bisa pamer gitu ya, kebaikan-kebaikannya Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri sebagai negara berkembang, seringkali yang dilihat negara-negara asing tuh hanya sisi minusnya Indonesia gitu ya. Mereka lupa, ini negara-negara sangat kaya gitu. Kita kaya dari Sabang sampai Merauke, dan itu yang harus kita share-kan pada dunia. Dan pengalaman yang tidak terlupakan buat saya ketika studi adalah di hari kemerdekaan ya, 17 Agustus tahun 2011 sampai 2012 waktu itu, karena saya studi pada masa itu. Kerennya adalah kita upacara di KBRI. KBRI itu kita cuma lihatnya, oh KBRI kan di TV, oh ya ada duta besarnya, dan saya itu kita datang, kumpul semua orang Indonesia yang ada di negara itu saat itu yang bisa datang, kita akan datang, upacara. Dan nggak tahu kenapa ya, denger lagu Indonesia Raya itu bisa nangis gitu. Seumur-umur kalau upacara di sini kan 17 Agustus, ya sudahlah, denger lagu Indonesia Raya hormat-hormat gitu ya. Tapi kan kayak nggak ada feel yang gimana ya. Tapi itu bisa nangis gitu ya. Terus makan nasi kuning, tempe, itu sesuatu yang sangat mewah gitu loh ketika kita ada di luar. Karena itu tidak diproduksi di negara manapun. Itu produk asli Indonesia gitu ya. Mereka punya yellow rice misalnya, tapi bumbunya nggak ada yang senikmat yang dibuat di Indonesia. Nah, lepas dari itu juga masalah studi perlu dipikirkan juga kalau bagi saya, teman-teman tertarik ke bidang studi apa. Bidang minat itu baru dicari ya, baru kemudian mengikuti negaranya. Ya, karena setiap negara juga punya kekhasan masing-masing. Yang misalnya bagus di teknologi, misalnya ke Eropa, yang bagus di ekonomi, itu ada di negara mana, itu kalian harus cari. Gitu ya. Kalau negaranya, setiap negara itu punya ininya sendiri-sendiri ya. Even ke negara yang mungkin asing di telinga kita, travelingnya tetap ada kok, jangan khawatir gitu ya. Itu bagian-bagian kejutannya yang dibungkus dalam studi.
Jadi studi di luar bukan sekedar kita mau jalan-jalan atau escape from something else, but it's really focus on what we want to, apa yang ingin kita minati, dan jangan lupa bahwa ketika kita studi di luar, kita harus pikirkan ketika saya kembali ke Indonesia, apa yang saya ingin lakukan untuk negara saya. Mungkin tidak berpikir dalam skala besar ya, dalam arti, wah nanti jadi menteri, mau ubah ini, gitu ya. It's good to dream high. Tapi ingat, think globally, act locally. Jadi ketika kamu pulang sebagai pribadi, sebagai warga negara Indonesia, di tempat kerjamu besok atau di lapangan pekerjaan yang kita akan buka, kita mau nembak bagian apa sih? Nah, itu sebenarnya yang penting dalam personal statement. Dulu saya merasa saya bisa keterima di universitas saya kuliah dulu itu karena personal statement saya cukup clear ya. Jadi saya tahu kenapa saya tahu setelah pulang dari studi ini saya mau ngapain. Ya. Nah itu yang harus dipertapakan dari sekarang. Nah ini mumpung teman-teman masih mahasiswa toh, kalau misalnya masih di tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat tuh waktu bertapamu tuh masih banyak gitu ya. Kamu bisa explore kemana-mana dan kamu bisa diskusi dengan many people. Terus kalau ada event-event internasional macam ini datang, gitu ya. Itu wawasan kita akan terbuka. Dan kita jadi tahu, oh oke, berarti habis ini aku mau apa ya. Dan this is your life gitu ya. Jangan hanya mendengarkan omongan orang, but what you want to do, selama kamu tahu itu baik, itu benar, just do it. Kalau saya begitu. So ada satu quotes yang keren gitu ya, yang itu menginspirasi saya untuk membuat personal statement dan sampai hari ini itu saya pegang gitu ya. Apa sih panggilan kita sebagai manusia di dunia? Panggilan kita itu apa yang paling kita minati dan yang bisa menjawab persoalan dunia, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah panggilan kita. So what the most joyful thing you have, and it will be answer for the society, itu adalah panggilan. Jadi kalau sekarang kalian misalnya punya minat apa ya, misalnya nge-game gitu ya, game itu minat sih, asal disalurkan dengan sesuatu yang baik kan ya. Jadi YouTuber itu juga sebuah minat gitu. Tapi sebagai YouTuber misalnya atau sebagai gamer, apa sih yang baik yang bisa kamu berikan ke dunia, ke orang-orang di sekitarmu setelah kamu selesai studi S1, studi S2 ya. Mungkin bikin game-game yang ada edukasinya, atau bikin YouTube yang ada edukasinya juga gitu ya. Jangan cuman kalau YouTube yang kayak kita traveling kemana-mana gitu misalnya ya, itu kita bisa kayak seolah-olah hidup kita kayaknya isinya cuma traveling aja gitu ya. Tapi jangan cuma ngisi kayak gitu kalau menurut saya. Tapi selipkan edukasinya. Apa yang bisa dipelajari dari tempat-tempat yang kamu kunjungi? Apa yang bisa kita berikan bagi masyarakat? Sumbangsi apa? Kalau kita misalnya ke pinggiran daerah gitu ya, for example di Salatiga ada apa ya, taruhlah satu kafe apa gitu, kafe X gitu ya, tapi di situ ada alamnya dan lain sebagainya, di situ ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan agrowisata untuk anak-anak kecil gitu ya, sehingga kita bisa menunjukkan, oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sisi edukasinya jangan lupa dimasukkan. That will make you different. Jadi apa yang membuat kita berbeda, tapi dalam konteks yang membangun, yang konstruktif, itu yang harus kita kejar. Jadi setelah studi lanjut di luar, pikirkan apa yang mau kita lakukan bagi masyarakat kita. Itu lebih penting. Gitu ya. Gelar kita itu hanya untuk mentereng-mentereng kita aja kok, tapi orang akan nuntut loh ya. Oh, kamu sudah sampai di luar negeri, so what you can do for your country after you left your country for several years to study. Itu penting. Dan buat saya akan lebih baik ketika setelah kita studi di luar, kita kembali membangun negara kita. Ya, jangan, saya tipikal orang yang kayaknya tidak terlalu tertarik untuk stay di negara lain gitu ya. Tetapi kalau misalnya bisa stay, memang keputusan untuk stay di negara lain tidak terhindarkan. So bring your country there. Maksudnya jalin kerjasama dan lain sebagainya dengan teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa memperkaya Indonesia pada akhirnya. Because don't forget, we are Indonesia. Itu tidak pernah bisa disangkali dari sisi darah ya. Kita
Indonesia. Jadi kita harus membangun bangsa kita sendiri, Indonesia. Hari ini banyak orang yang berusaha memecah belah Indonesia, but this is our duty as Indonesian. Kalau kita punya KTP Indonesia dan paspor Indonesia, it means kita wajib membangun Indonesia kembali. So, sesi ini dibuka untuk teman-teman melihat why, mengapa kita perlu mempertimbangkan untuk studi di luar, tapi jangan lupa juga untuk kembali ke Indonesia untuk membangun negara kita sendiri. So, demikian sambutan saya. So, once again, thank you very much, Ibu Fatika and friends, for joining us in this session and share with us. I hope this session would be meaningful for us, especially in this holiday. UKSU sedang ada di masa liburan semester, Ibu ada jeda semester, jadi pakai jeda semester ini bukan untuk rebahan yang nggak berguna ya, tetapi rebahan yang bisa memikirkan masa depan kalian. And I wish you luck. I wish you all the best for you, for your future. Yeah. Again, thank you very much, Bu Fatika. I give the screen back to you. Thank you. Thank you very much, Ibu Deborah. That's very interesting story, Ibu. Saya baru tahu nih. Kalau boleh tahu, Ibu studinya di Asia di universitas apa dan negara mana, Bu? Saya di Ateneo de Manila University, Filipina. Oh, di Filipina. Menarik ya, Bu. Di sana makanannya gimana, Bu? Apakah sulit Menarik sekali. beradaptasi? Jadi Philippines is Asia Fun Amerika ya. Amerika Fun East Asia, Southeast Asia. Jadi Amerikanya Asia Tenggara itu ada di Filipina sebenarnya. Di Asia Tenggara ya. Kalau di Asia secara umum mungkin Taiwan ya, kalau Amerikanya. Saya kurang tahu sih, tapi di Filipina itu saya berasa semi-semi di Amerika karena sistem pendidikan dan pola pikir mereka sangat terbuka gitu, sehingga justru saya belajar menjadi orang yang lebih terbuka ketika saya ada di sana. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya merasa jauh lebih baik gitu ya, karena saya bisa memandang negara saya, Indonesia itu dari sisi yang berbeda. Dan itu Bu, jadi semakin mencintai Indonesia justru, bukan semakin pengen pergi dari Indonesia ya. So itu yang benar-benar buat saya amazing. Kalau makanan hampir sama dengan Indonesia, mereka tetap makan nasi gitu ya. Hanya tidak ada kecap manis, sehingga itu yang bikin kangen sekali. Begitu pulang ke Indonesia yang cari pertama nasi goreng. Karena di sana nggak ada kecap manis. Tempe kita hanya punya seminggu sekali di KBRI. Jadi kalau mau makan tempe hari Jumat pergi ke KBRI. Sementara KBRI dari tempat saya itu jaraknya kira-kira 20 menit naik kereta. Jadi daripada gitu mending 41 tahun ya. Baru waktu pulang makan tempe sepuasnya gitu. Oke, Bu, menarik sekali, Bu. Ini saya baru tahu juga nih bahwa Ibu pernah studi di Filipina dan itu menarik sekali ya, Bu. Maksudnya tadi apalagi saya jadi terinspirasi nih, oh iya ternyata studi di luar itu juga malah bisa meningkatkan kecintaan kita nih terhadap Indonesia. Karena mungkin kita jadi bisa ngelihat bad side dan good side-nya juga ya, Bu ya. Jadi instead of kita melihat hanya bad side yang biasanya muncul di berita-berita, kita jadi tahu nih, oh ternyata memang Indonesia tuh kaya banget loh, entah sumber daya manusianya bahkan sumber daya alam seperti itu. Jadi kita bisa apa ya? Ada yang dibandingkan seperti itu ya Bu ya jadinya. Betul sekali Bu. Saya setuju. Karena kalau di dalam negeri kan betul ya, yang diberitakan di dalam negeri itu kan seringnya justru apa ya, celaan gitu ya terhadap negara sendiri. Padahal kita juga punya banyak good things yang orang luar itu bisa lihat. Jadi kita nih dutanya Indonesia sebenarnya. Walaupun kita punya duta besar, tapi kita ini duta-duta kecilnya Indonesia di sekolah-sekolah yang nanti kita kunjungi. Oke, terima kasih banyak Ibu sharing-nya, itu sangat menarik. Saya juga jadi baru tahu nih dan saya jadi pengen ke Filipina nih Bu jadinya. Ya Bu, kita ke sana sama-sama. Oh, boleh boleh Bu. Boleh nanti kita janjian. Oke, mungkin ada beberapa poin yang tadi disampaikan Bu Deborah, mungkin aku sedikit meng-highlight gitu. Yang pertama, study abroad itu jangan dipikir kayak jalan-jalan di sana aja, tapi coba sesuaikan study abroad atau tujuan universitas atau jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan passion-nya kita, atau kita mau jadi apa nih, misalnya kita mau kerja di Big Four misalnya kayak gitu. Oh berarti kita ngambil universitas dengan jurusan accounting yang
memang bagus gitu. Jadi kita punya kesempatan yang lebih luas untuk kerja di Big Four. Atau misalnya teman-teman mau kerja di law firm gitu, oh berarti pilih universitas dengan jurusan hukum yang memang bagus kayak gitu. Dan yang pasti teman-teman nggak akan cuma dapat knowledge aja nih di kelas gitu ya, di bangku kuliah, tapi teman-teman juga akan paham gimana sih rasanya berada di lingkungan yang berbeda gitu. Jadi nggak di zona nyaman di Indonesia lagi nih. Jadi tahu bahwa oh iya memang banyak budaya di luar sana yang berbeda dengan budaya yang kita anut gitu. Jadi value-value yang kita percaya tuh bisa jadi itu berbeda di luar sana. Oke, mungkin sebelumnya saya juga terima kasih banyak pada Ibu Dora sekali lagi atas sharing-nya. Saya nggak nyangka inspirasi teman-teman ini untuk oh iya dulu aja nih buat keluar negeri. Mas yang kelahiran masuk generasi Z atau milenial nih nggak bisa gitu kan ya biasanya. Oke, mungkin selanjutnya saya langsung memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Beliau merupakan Regional Managing Director Indonesia PT IE Study Education Group. Beliau merupakan lulusan dari Kanada. Nanti mungkin perkenalannya biarkan beliau yang memperkenalkan diri kali ya, cerita sedikit tentang apa namanya pengalaman dia study abroad di Kanada. Oke, untuk saudara atau Ibu Allegra Putri Kartika, waktu dan tempat dipersilahkan. Hai, halo semua. Good afternoon, it's 12 o'clock. Thank you, Kak Patty or Kak Fatiha for the introduction, dan terima kasih juga UKSW dan Ibu Deborah for this time and place. Senang banget nih akhirnya ketemu mungkin ya, virtually meet up with students here. Di sini ada beberapa juga nih, lumayan banyak yang ikutan. Kalau boleh tahu nih, sebelum I introduce myself, banyaknya dari jurusan apa? Dan third year, final year dari UKSW sendiri di sini. Dan ini sharing session aja ya, maksudnya feel free to unmute yourself or turn on your camera so I can see you, or chat box kalau ada pertanyaan dan ingin tahu nih, pastikan yang kesini ingin lebih banyak informasi ya, menggali informasi lebih lagi keuntungan dan gimana sih study abroad itu, seperti yang tadi Ibu Deborah sudah kasih tuh banyak banget sebenarnya. Dari mana aja nih, jurusan mana aja? Business, engineering. Okay, we have international relations. Semester 2, oh baru first year. Hukum, law, teknik informatika, IT, economics. Oke, beragam nih ya berarti di sini, seru. English literature, okay, technical information, psychology. Designs, we also have design students. Jurusan olahraga, is it like kinesiology? Atau berbeda? Kalau di sana ada namanya kinesiology, pendidikan fisika. Physics. Here we have some from economics, business, international relations. Okay. Dan kebanyakan ini berarti first year ya. First year. Yes, of course. We already have questions actually. But let me just extend the introduction. So please let me introduce myself. My name is Allegra. Also director from Yes Study Indonesia. Jadi Yes Study ini kalau misalkan tadi sebelumnya udah mungkin lihat video atau diperkenalkan dari Kak Fatihah, we have headquarter, jadi pusatnya itu di Toronto, Canada. Toronto is my background here. So where I live for I spent there in Toronto for almost 8 years in Toronto, Canada. Very cold city, but yes, and then I moved back here, kembali lagi ke Indonesia in 2017, and built this Yes Study to help you guys, okay, future generation, who wants to study abroad, who wants to experience or even to study, to work there, to live, and we're here to help you. So that's a little bit about me. And yes, mungkin langsung dibuka aja kali ya, Kak Fatihah, questions. Boleh. Yeah. Oke. Sure. Jadi Di sini ada Suandi. Halo Suandi atau Malik. How do I call you? Yes, what's your question? You can unmute yourself. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tadi, Kak, study abroad itu gimana sih prosesnya? Atau
apa yang buat Kakak ke Kanada? Kadang tadi ya kayak, Bu Deborah kenapa pilih Philippines? Itu juga mungkin sering ditanya juga. Yes, feel free to ask. Apalagi di sini juga, dari pemerintah ya, sudah ada kampus merdeka dan ini kayak Yes Study Goes to Campus itu salah satu gimana kita support the government's idea karena, melihat tadi juga poin-poin plusnya experience di study abroad, nggak hanya mungkin 1 semester pun atau bahkan ada semester pendek kalian bisa ada kesempatan ke sana just to experience it, itu sangat bagus juga untuk your endeavor atau your career atau untuk self improvement kalian sendiri. So we'll discuss about that. Yes, I'll be here for the next 40 minutes. Suwandi, yes, yes. Iya Kak, udah. Hai. Hai Kak, Assalamualaikum Kak. Hai. Iya, Waalaikumsalam. How are you? fine, fine, thank you Kak. Yes, go on. What's your question? Oh, Suwandi. Oke Kak, saya mau nanya dulu karena kan saya baru alumni juga Kak. Oh, baru alumni, fresh graduate. alumni Yes. dari Universitas Negeri Medan. Oke. Jadi nggak hanya dari UKSW ya di sini? Siap Kak, siap Kak. Medan, oke. Kak, mau saya tanyakan Kak, bagaimana sih kita bermotivasi biar sampai kuliah di luar negeri? Contohnya kan kayak Kak, pematerinya kayak Kak hostnya ya Kak Fatikah ya kan dari Fatihah. Kanada. Fatihah siap salah Kak ya kan. Bagaimana sih Kak proses untuk mendapatkan ini kan kayak contohnya LPDP kan ada passing grade-nya untuk 500 sekian nilainya. Sedangkan kami kan Kak di olahraga kan sedikit untuk mendapatkan info-info beasiswa untuk lanjut ke luar negeri. Kayak jurusan saya Kak yang ada untuk di luar negeri itu di Australia, pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, jadi kayak mana sih Kak motivasinya atau jalur Prosesnya. proses untuk biar bisa sih momentumnya dapat kayak dari TOEFL-nya apanya kayak mana lah Kak? Bagaimana lah Kak? Karena kami kan sebagai jalur angkatan kami 2016 belum ada Kak untuk keluar negeri dari olahraganya Kak. Ya. Itu aja Kak pertanyaannya. Kalau misalkan, yes, thank you Sondi for the question, really great. Okay, so we'll cover a lot on that. Dan mungkin banyak juga yang bertanya gimana sih Kak kalau misalkan ingin ke sana ya. LPDP, yes, that's one way untuk kalau jalur beasiswa dan sudah dibuka, I think starting today, dan mereka juga banyak programnya yang nggak hanya S2. Jadi kalau misalkan kayak Suwandi sudah lulus gitu ya, sudah lulus S1, biasanya kan lanjut S2. Kalau misalnya study exchange atau program semester pendek ke sana, itu kan kalau misalkan kita mahasiswa aktif. Kalau misalkan sudah lulus, biasanya bisa lanjut ke S2 dengan LPDP. Tapi benar, kita harus cek lagi jurusan mana dan sekolah mana yang kita bisa diterima. Usually kalau misalkan dari sekolahnya langsung, jadi misalkan kita udah research sekolahnya universitasnya langsung, misalnya di US, di Asia, di Australia, itu biasanya lebih banyak pilihan jurusannya dibandingkan dari LPDP. So check universities juga. That's also another way. Jadi apa lagi pertanyaannya? Oh yes, admission requirements-nya apa aja sih nih kalau misalkan kita mau study abroad? Pertama, pokoknya ada 3 nih ya, mau kalian beasiswa, mau kalian non beasiswa, mau kalian ke negara Asia atau ke North America, Europe, pasti harus dimilikin 3 ini. Pertama, pasti harus punya paspor. Kedua, transkrip kalian atau raport kalian bersama ijazah kalau misalkan sudah punya. Tapi kalau nggak bisa itu nyusul, dan yang ketiga itu adalah language proficiency test. Kalau misalkan kalian ke negara kayak Australia, Canada, English speaking countries, basically ya berarti harus punya English ada Duolingo, even easier way for you to get it. Atau kalau misalnya kita mau ke French ya berarti ada Delft. Kalau kita mau ke China juga harus ada Chinese Mandarin Language Proficiency Test. Jadi pastiin juga kita harus sesuaikan universitas jurusan
saran kalau misalkan ke English speaking countries yang tadi dibilang sama Swandi, TOEFL atau IELTS. Gimana caranya misalkan di sini ada yang pernah mungkin try out TOEFL, IELTS, atau TOEIC, any kind of English proficiency English di sini? Atau mungkin baru ini Kak, prediction-nya aja mungkin, siapa Prediction, yang sudah pernah maksudnya ikut nggak tes prediction? beneran ya, try out, atau Mhm. coba-coba soalnya, coba-coba ngeliat soalnya kayak gimana. We're here karena kita tahu itu adalah wajib. Pokoknya yang tadi 3 itu kan wajib ya, karena kita tahu language proficiency test itu apalagi English wajib, kita juga punya ya programnya untuk membantu kalian prepare to get into the sufficient score tergantung dari universitas. Universitas minta IELTS 6,5 atau TOEFL sekarang udah bukan paper ya, sekarang harus ambil yang komputer, jadi maksimum skornya itu 120, jadi kadang ada yang minta 84, 85, 88, atau bahkan 90 tingginya, itu mereka minta sesuaikan juga. And how to get the high score, of course, kalau untuk language kefasihan bahasa, sesuatu bahasa yang bukan bahasa mother tongue kita pastinya kan harus needs practice, nggak bisa tiba-tiba kita persiapkan 1 bulan langsung kejar skornya, itu needs proses. Jadi makanya senang kalau kakak di sini banyak yang dari masih first year atau second semester masih ada banyak preparation time for you. Jadi preparation is needed. Entah kita nanti berubah pikiran, nggak jadi deh kak, aku jadinya ambil yang jalur magang aja gitu ya untuk jurusan atau program kampus Merdeka ini. Nggak jadi exchange misalkan. But you already have the skills needed. Okay, even buat bekerja pun English is also necessary nowadays. Atau zaman-zaman sekarang it's very necessary. It's a plus for you. So prepare dari sekarang, it's also good. I think that answers your question, Swandi. So preparation is needed, and we're here for you. Ya, kalau misalkan if you need, we'll drop the contacts. Kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut lagi tentang pilihan sekolah, jurusan, yes, dan juga requirements-nya per university dan jurusan. Tapi yang 3 itu tadi ya, yang semuanya mau jurusan apapun, negara apapun, program apapun, mau exchange, mau S2, itu pasti dibutuhin. I hope that's answer your question, Swandi. Thanks for the questions. Yes. Moving on here, ya. Di chat box. This is active. Group, I like it. Kaizen bertanya, yes. Bagaimana cara kita memilih negara tujuan atau univ luar negeri dengan jurusan yang sesuai dengan kita pilih? Seperti saya, teknik informatika. Okay, good questions. Thank you, Bernadus. Kalau untuk teknik informatika itu sebenarnya di mana-mana sih bagus dan pasti punya sekarang setiap universitas. Mau dari public or private university pasti mereka punya teknik informatika. Tinggal penjurusan dari teknik informatika sendiri. Ya misalkan sekarang itu this is alien language for me. But specialization ada yang mungkin di app development atau di UI UX development atau di Android or iOS or cloud computing kayak gitu-gitu udah ada specialization-nya. Nah, kita lihat dari situ kalian mau specialize di mana dan adanya itu di universitas apa sih? And also setelah dari itu kalian suka kota yang seperti apa? Itu juga penting karena you'll spend about even one semester kita kan pasti mau get the best out of it ya. Kalau kita sukanya kota besar like Jakarta or kota yang mungkin nggak sebesar Jakarta, nggak semetropolitan Jakarta, yang lebih kota pelajar like maybe Yogyakarta, itu juga I always ask this to my students karena it will affect your experience. So 2 questions. Bernadette. Oke, Kak Allegra, Yes. sebelum kita lanjut nih jawab-jawab pertanyaannya, Kak Allegra kayaknya lupa untuk memperkenalkan diri, jadi mungkin cerita sedikit Kak, Oh, Kakak tuh perkenalan diri. Tadi pengalamannya udah gimana? dikit ya? Iya, coba Tadi udah dikit. cerita mungkin
cerita pengalaman Kak Allegra ketika study abroad dulu di Kanada itu seperti apa. Jadi teman-teman punya gambaran nih apa aja yang mungkin harus dipersiapkan dan apa aja yang bakal dihadapi gitu. Myself, sebenarnya ke Kanada itu dari high school. Jadi after grade 10, after grade 9 setelah SMP kelas 10, 11, 12-nya itu di sana. I spent 2 years, jadi 2 tahun SMA, lalu ke universities 3.5 years, and then graduated in 2017. Itu prosesnya jadi dari SMA sebenarnya. And Canada is a really great country, very multicultural. Jadi kalau misalnya ada yang tanya homesick atau gimana, not really, karena di sana pun orang-orangnya beragam and very respectful. So it's very easy for us to adjust. Kalau dari prosesnya tadi yang dipersiapin 3, mau dari SMA, mau dari program apapun, pasti 3 itu. Ada IELTS-nya juga. I forgot to mention prosesnya Fatih dari Yes, awal yes, kenapa yes, yes. study abroad gitu. Well, again, nggak ada yang nyangka juga sih sebenarnya opportunity, kan kita nggak tahu ya opportunity, kesempatan itu ada we know that we want it dan kita juga harus berusaha, of course. Like myself, kalau belajar bahasa Inggris kayak IELTS gitu-gitu udah dari SMP gitu kan. Cuman ada kesempatannya ternyata lebih cepat nih, bukan hanya untuk kuliah. So when that opportunity comes, I am ready for it. So therefore I took it opportunity. Therefore moving to Canada in very young age. I don't know how my parents could manage it. Kalau ditanya orang tua di sini kok bisa sih masih 14 years old udah sendiri kayak keluarin. Well, I don't know either. I didn't know. I just enjoyed it. Yang penting kita juga harus enjoy. Pasti San. Oke, berarti ini ya Kak, apa namanya, ini mungkin jadi inspirasi juga nih untuk teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang usianya lebih dewasa dibandingkan Kak Allegra dulu ketika sampai di Kanada gitu ya. Jadi yang pastinya teman-teman harusnya bisa lebih siap nih untuk study abroad sekarang-sekarang ini. Nah mungkin Kak Yes. Allegra bisa cerita juga nih, apa Gimana? namanya, apa sih Kak tantangan terbesar gitu tinggal di negara orang selama beberapa tahun gitu? Ada nggak kendala yang Kakak hadapin? Of course, ya. Different people, different problems ya, pasti. But for me personally, mungkin problemsnya itu kayak kita harus pintar-pintar ini ya, manage ourselves, mau itu waktu, mau itu kita juga harus set our own beliefs, karena tadi kan udah walaupun itu very respectful, very open, dan juga sangat multicultural, jadi sebenarnya kita bisa berbaur sama siapa aja, tinggal pintar-pintarnya kita yang sesuai dengan tujuan kita tuh yang mana. Jangan sampai kita udah ke sana, tapi kita lupa tujuan kita tuh apa. Itu sih, karena mungkin, oh kayak gini sangat dunia sangat besar ya ternyata, dan kalian itu banyak juga ada case-case-nya students feel lost. So kita harus punya kayak set rules sendiri. Oh kita ada goals, yang penting harus lulus ya. Yang penting kan juga harus banggain orang tua ya udah jauh-jauh ke sana, itu juga dipikirin. Also pergaulan yang seperti apa nih, yang benefit for yourself. Of course, kita udah di sana harus punya banyak teman juga, tapi yang seperti apa yang benefits buat kita, dan self-improvements. Mungkin itu kali ya, the most challenging part. Karena kita mandiri, bisa very independent and very open di sana. Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih mana yang oke, terusin, mana yang enggak juga. Same thing sih sebenarnya di sini juga ya. Itu di mana-mana ya sebenarnya, nggak harus kita study abroad, kita harus pintar-pintar. Tapi sepertinya challenge-nya lebih besar kalau kita di negara orang daripada kita di negara sendiri. Ada juga kan yang merantau ya, mungkin di sini dari kota mana, terus ke kota mana untuk kuliah, itu juga pasti ada challenge-nya. Tapi ini kita benar-benar bahasanya beda, orang-orangnya beda-beda banget, so it could be adding not pressure, tapi sedikit lebih challenging part for this untuk kita manage ourselves.
Oke, that's very interesting, Kak. Jadi, memang ya, jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya, pepatah Indonesia, "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing." Gitu kali ya? Gimana Kurang tuh lebih itu? kayak hitungannya gitu. Itu loh Kak yang apa namanya, di mana bumi dipijak, di situ langit Yes, dijunjung. Jadi kayak kita harus, selalu apa ya, bisa adaptif gitu sama lingkungan sekitar adaptive. kita. Jadi itu key banget. Nah kalau misalnya Kakak boleh nggak ceritain nih, menurut Kakak nih, apa yang kira-kira, Kakak nggak akan dapetin ketika Kakak tidak memutuskan untuk studi di luar negeri? Misalnya Kakak memutuskan, "Oke aku stay-nya di Indonesia aja deh." Kira-kira apa sih, benefit yang nggak akan Kakak dapat gitu? Yes. Yang tadi udah di-mention sebenarnya sama Ibu Deborah, tapi, second kembali lagi yang tadi, challenge itu kita nggak akan bisa dapetin kan, we moving on to, eee, other than our comfort zone gitu ya. Kita nggak tahu kita milestones kita atau self improvements kita akan sejauh mana if we don't try something new dan keluar dari, zona, nyaman kita, gitu kan. Challenge itu it could be a good thing, it could be the bad thing. Good thing kalau kita bisa manage, bad thing kalau kita nggak bisa manage. Tadi. What else? Pas kita ke sana juga kita akan bisa lebih kebuka lagi, open minded ya. Oh ternyata orang banyak yang kayak gini, different perspective kita juga bisa tahu dari different kind of backgrounds, peoples, things, and the workplace, education. Dari education-nya pun kan sudah berbeda, kita pasti sudah mempunyai pandangan, oh kalau di Indonesia kayak gini, oh kalau di Kanada seperti ini, oh kalau di Eropa seperti ini, gitu. Jadi akan ada sesuatu yang tadi, "Oh, aku bisa ya ngelakuin ini sebenarnya di Indonesia," yang bisa bawa balik ke Indonesia. Pasti kan kalau kita nggak keluar Indonesia, kita nggak akan dapet feel-feel itu ya. "Oh, I want to improve my, country to become like this." Ada kayak motivasinya itu tuh ada di Indonesia mungkin, biasa-biasa aja, orang Indo gini-gini aja, Indo gini-gini aja gitu. But actually not, so really 100% agreed apa yang tadi Ibu Deborah bilang. That's the thing that, I will miss kalau I don't abroad. Kak Oke, thank you Kak atas sharing-nya. Nah mungkin, mhm. teman-teman di sini yang mau tanya lebih jauh sama Kak Allegra, mungkin minta kayak Yes, tips Kak belajar bahasa Inggris tuh gimana gitu. Nah ini udah ada yang mau tanya nih Kak, yes, dari, yes. Alexander. Alexander. Kak mau tanya ada nggak nih tips dari Kak Allegra untuk melatih speaking bahasa Inggris nih? Terutama dan karena terkadang kita bisa paham apa yang orang lain ucapkan, mungkin karena Kak Allegra tadi juga ngomong, ini ya, campur gitu, mix English and Indonesia, dan tapi kita, susah untuk ngebalikinnya atau menjawabnya lagi gitu. Mungkin ada tips dari Kakak. Silakan, Kak. Yes. Thank you for the questions, Alexander. Really nice name. Ya ini juga sebenarnya banyak students, kita yang nanya seperti, "Gimana biar lancar?" Gitu ya. "Aku ngerti Kakak ngomong apa, cuman aku nggak tahu gimana cara jawabnya," gitu ya, or needs a long time to progress. And I'm gonna tell you that is very normal, oke? Jangan, terlalu merendahkan diri kalian, "Oh ya aku nggak bisa," gitu ya. That's very normal. Jadi sangat normal. Namanya juga English, is not our first language. Misalkan kalau Kakak disuruh ngomong bahasa Jawa atau bahasa apa, bahasa Medan tadi, itu pasti Kakak juga nggak bisa. Kakak pun juga nggak ngerti, itu malah lebih parah. Nggak ngerti dan nggak bisa jawab. Ya sama seperti itu, pasti ada learning prosesnya dan setiap orang itu beda. Jadi jangan pernah compare kalian, "Temen aku udah bisa, aku kok belum?" Gitu ya. Learning prosesnya berbeda-beda, tiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi top tips dari, Kakak sendiri untuk kalian, sesuaikan apa yang kalian suka dan kalian tahu cara ini tuh efektif buat kalian. Ada orang yang suka baca, oke, read more English books. Ada yang orang suka mendengarkan, lebih mendengarkan, oke, listening to more English musics. Ada yang atau YouTube, podcast, ada banyak sekarang ya, learning platforms and it's free. Kita bisa belajar dari mana aja sekarang ini. Kalau kalian suka from movies juga, oke, yang penting kita harus familiar dengan bahasa itu sendiri dan harus dipraktekkan.
Mungkin. Satu yang kakak suka tanyain, do you practice it every day? Pasti jawabannya enggak kak, enggak kepake gitu kan, karena mungkin nggak ada lawan bicaranya, atau nggak lingkungannya tidak mendukung untuk dia berbahasa Inggris. Oke? Itu biasanya the most common cases. Nggak apa-apa, kalian bisa sendiri write journals. Kan ada biasanya kakak dulu tips juga nih kalau kuliah kita ada exam hari di agenda kalian ya nggak harus Inggris. Okay, I have a deadline for IT course at 12 o'clock on apa gitu kan itu udah pakai bahasa Inggris kayak gitu, tapi tiap hari asalkan konsisten, asalkan you stay committed to your plan, harusnya sih you can see yourself a little bit improvements. Atau write journals, again, read books, watch movies. Juga kita harus ada memang sih lawan bicara, dan zaman sekarang kayaknya udah banyak ya platforms that we can find friends online, or you can have pen pal. I used to have pen pal email, tapi kayaknya zaman sekarang udah nggak zaman ya pen pal email with another person abroad. That's what I used to. Or you can join our classes too. I think at the end, Kak Fatiha akan ada quiz ya for bonus to try. Yeah, to try our classes for free. So you can try it out. Jadi tadi kalau Kakak bisa summarize, first kalian lihat dulu nih diri kalian sendiri. Aku belajar itu efektifnya kayak gimana ya? Apakah lebih mendengarkan, atau kalian suka baca, suka nulis, dan find a time. Walaupun hanya 10-15 minutes per day, tapi asalkan konsisten. Kedua, harus konsisten. You stay committed to your plan. Itu harusnya you can see yourself improvement. Okay, second. Thank you Kak. Jadi mulai dari ini ya, intinya membiasakan diri ya. We Yang have kecil to aja dulu, yang biasa dulu. Yes. Yes. Kayak misalkan phones, starting with your phones. Ganti ke bahasa Inggris. Misalkan kalian lagi mau bahasa Inggris nih kan, kita lagi ngomongin bahasa Inggris. Juga banyak kan biasanya ada bahasa Inggris caption orang gitu ya, teman-teman kalian pakai bahasa Inggris, kalian nggak ngerti satu kata, tulis di jurnal kalian artinya apa, kalian cari, oh artinya ini gitu. Dari mana aja, nggak harus yang berat-berat, nggak harus kayak oh harus belajar grammar dulu ya kak, harus belajar, nggak, from everywhere yang kalian biasanya sehari-hari aja gitu, dimulai dari yang sehari-hari, start small but consistent. Oke, setuju banget nih aku. Apa namanya? Kalau misalnya aku pribadi nih, mungkin teman-teman juga bisa. Aku kasih tips sedikit lagi. Jadi di HP itu biasanya aku ngasih, aku install kamus gitu. Jadi kalau misalnya aku baca artikel atau aku bisa baca caption temanku sendiri, bahkan ada kata yang aku nggak ngerti, aku langsung cari translate-nya. Jadi automatically kita akan apa ya? Tiap hari itu buka kamus gitu. Bahkan mungkin sehari itu bisa 6 kali aku buka kamus di handphone. Karena kan semua kegiatan kita sekarang di handphone ya, Instagram, Twitter, TikTok bahkan gitu. Dan mungkin teman-teman yang suka TikTok di sini bisa bikin konten-konten in English gitu. Jadi mau nggak mau gitu ya, misalnya mau ngasih info seputar apa nih, info tempat makan yang enak gitu, dan semuanya itu in English. Itu bisa juga jadi cara teman-teman untuk praktis. Thank you banget nih Kak untuk tipsnya. Nah, mungkin Everyday ini English ada aja yang pertanyaan penting lagi dulu. nih ya. Yang penting harus berani. Ya, yang don't be afraid to make mistakes. Aduh, aku nggak ngomong karena takut salah. Kalau misalkan kita nggak ngomong, kita nggak tahu. Kayak misalkan kalau from teacher's perspective, kita nggak tahu cara benerinnya gitu kan. Kalau misalkan at least kalian coba, terus kita bisa benerin. Jadi kalian nanti ingat, next time, you won't make the same mistakes. So, confidence. Pertama harus pede dulu. And know that English is not our first language. It's not just you struggling. Kakak dulu juga nggak bisa kan bahasa Inggris gitu. Memang harus dipaksakan. Oke, jadi gitu ya Kak. Pertama pede dulu aja, walaupun masih belepotan gitu. Yang penting coba dulu aja gitu. Benar. Nah, ini
udah masuk pertanyaan lagi nih Kak dari Eliza. Nih halo Eliza, ini pertanyaannya gini Kak. Allegra, saya mau tanya, Eliza. persiapan pendaftaran atau persiapan itu harus mulai dari mana ya Kak? Misalnya nih, apakah harus ikut les IELTS atau bahasa, atau misalnya, dan umumnya nih, biasanya pendaftaran itu untuk beasiswa sendiri itu dicari universitasnya dulu atau beasiswanya dulu Kak? Terima kasih Kak. Silakan Kak Allegra. Yes. Apakah umumnya harus mendaftar beasiswa terlebih dahulu lalu mencari universitas tujuan atau sebaliknya? Oke, pertama yang harus dilakukan adalah research. Kalian harus riset dulu ya, karena again, beda-beda beasiswa, beda-beda sekolah, university, beda-beda negara punya beda-beda requirements. Jadi harus riset dulu. Ada yang kita apply beasiswa dulu, for example UK, untuk S2, they call it Chevening Scholarships or Chevening Awards. Itu kita apply beasiswa dulu, baru nanti kita bisa apply ke Uninya nanti. Tapi tetap kita harus tahu pas kita apply beasiswa itu, kita harus tahu kemana-mana aja, karena mereka akan ask 3 universities that you want to get into. Ya, jadi kita surat penerimaan, harus ada yang punya ini baru bisa apply, itu juga ada. Oke, ada dari university-nya, kita bisa daftar scholarship ini, asalkan kita udah keterima di university ini. Itu juga ada. Jadi banyak banget, beragam banget beasiswa, program beasiswa itu, dan kita harus riset. Misalkan IELTS tadi, ada yang accept IELTS-nya nilainya berapa, ada yang accept 6, ada yang 6,5, 7, 7,5. Oke, so first research and attend this info sessions, ada banyak info sessions, ada webinars, dari universities-nya langsung kadang suka ada juga ya webinars. Research itu kan sebagian dari research, attend info sessions. Mungkin dari situ dulu. Oke, thank you. Dimulai dari mana? Dari situ. Dimulai dari mana? Dari situ. Nah, mungkin selain IELTS juga teman-teman bisa mulai mempersiapkan tadi tuh yang salah satunya adalah paspor ya, Kak, ya? Jadi mulai dibikin paspornya bisa ya, Kak, ya? Itu pun juga sebenarnya kalau kita udah research, udah tahu nih mau kemana, itu baru bikin paspor nggak apa-apa. Karena daripada Oh. nggak digunain gitu ya, udah lama kok nggak digunain, itu sebenarnya juga kadang ada countries yang ngelihat kok nih anak punya paspor tapi nggak kemana-mana gitu. Jadi again, pertama research dulu. Kedua, baru mulai nyicil aja. Oke, aku bahasa step by step ya, jangan langsung semuanya jebrek gitu. Makanya riset dari, tambahan, gak hanya riset, tapi dari awal-awal waktu. Maksudnya nggak kayak sebulan sebelum, 3 bulan sebelum itu. Kasihan kaliannya juga ya, dan kadang bingung kayak kita sebagai konsultan, cepet banget, kitanya juga harus buru-buru gitu ya. Kitanya ikut deg-degan. So spend your time early to do the research. That's the first step that you need to do. Thanks, Eliza, for the question. Oke, semoga menjawab ya, Eliza. Nah, ini Kak, next question. Ini cukup banyak nih Kak pertanyaannya. Dari Ernie. Kak mau tanya, apakah ada kesulitan lain nih selain belajar bahasa kalau kita belajar di luar negeri? Dan berapa lama nih biasanya kuliah di luar negeri? Dan apa aja nih biasanya persyaratan kalau nggak lulus dari sekolah atau universitas luar negeri? Jadi di sana kita udah berhasil study abroad tapi nggak lulus di sana. Itu gimana tuh Kak? Jujur nggak tahu tuh gimana. Kayaknya kembalikan ke kalian ya kalau misalnya nggak lulus. Tapi jarang sih ya. I mean, Indonesian students, kebanyakan countries itu really respect Indonesian students karena mereka itu biasanya kalau dia apply study permit terus dia ke sana pasti kebanyakan lulus gitu ya. Mungkin kayak 0,0 berapa yang nggak lulus karena ya mereka ke sana untuk study. Anak-anak Indonesia itu bukan kayak let's say Philippines or Vietnamese or Chinese yang mereka memang mau pindah ke sana gitu kan, ujuk-ujuk pindah ke sana gitu. But for students Indonesian kayaknya I can say this, ya kebanyakan lulus kok. Jadi di sana sebenarnya nggak susah. For example, my experience S1 untuk lulus S1-nya itu nggak ada thesis. Jadi per
project aja, per mata pelajaran aja. Yang penting kita lulus mata pelajaran itu, ya udah kita lulus. S2 ada options ya, mau ada jalur skripsi atau enggak. Ya, ada jalur research atau thesis atau enggak. Atau yang project based atau yang course based. Gitu. Selain bahasa, kesulitannya apa? Mungkin ada beberapa anak yang adjust-nya tuh susah. Mungkin mereka ngerasa homesick pertama, ngerasa aduh kok kurang cocok teman-temannya. Mungkin itu kali, lebih ke personal. Not lebih ke personal, lebih ke diri dia sendiri dibandingkan mungkin dari sekolahnya. Kalau dari sekolahnya, education systems, most of our students bisa gampang adjust-nya. Apalagi. Oke. Berapa lama Oke, kuliah di jadi sana? berapa lama, Kak? Berapa lama? Kalau S1 di North America ya, itu sama kayak di Indonesia 4 years. Kalau di UK, Australia, itu 3 years, 3 tahun. Tapi dihitung-hitung dengan foundation, walaupun 3 tahun, tetap kalau misalnya kita dari national curriculum, kita harus ada foundation-nya. Iya, sekitar 4 tahun. Jadi sama untuk S1 4 tahun. Untuk S1 ada yang di UK 1 tahun, di Americans ada yang 1 tahun, 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Oke, jadi berbeda negara juga durasinya beda-beda ya, Kak, ya? Beda-beda, yes. Dan yang pastinya teman-teman untuk tahu itu silahkan bisa riset atau bisa kontak case tadi nih untuk Yes, konsultasi and lebih that's why we're lanjut. here for you, ya kan? To help you with your research, to help you to get the best dan sesuai dengan apa yang kalian mau. Sure, Kak. Dan ini masih ada, aku lanjut ke pertanyaan Ernie. selanjutnya ya, Kak. Ini Yes, dari thank you, Ernie. Antonio Victori. Antonio. Selamat siang, Kak Allegra. Saya ingin Iya. bertanya nih, untuk persyaratan study abroad itu lebih sering dipakai sertifikat TOEFL atau IELTS nih, Kak? Thank you. Another great questions yang very common question. Kebanyakan bisa accept dua-duanya. TOEFL-nya again bukan yang paper ya, bukan yang nilainya ratusan lagi, tapi yang computer based. IELTS juga sekarang ada yang computer based. Nah, sekarang tergantung dari kalian lebih nyaman itu TOEFL atau IELTS. Bedanya, main difference ya, beda yang utama itu di speaking. Jadi ada 4 yang diteskan ya, diuji listening, reading, speaking, and writing, dan bedanya itu di speaking. Kalian lebih nyaman ngomong langsung ke orang, berhadapan dengan orang kayak interview ya, atau kalian lebih nyaman ngomong di record ke komputer. Kalau kalian lebih nyaman ngomong ke orang, IELTS. Kalau dengan komputer, TOEFL IBT. That's the main difference. Ya, jadi TOEFL mungkin pas listening, pas ini lebih ke American English, lebih familiar mungkin ya, tapi IELTS, sebenarnya IELTS sekarang pun juga nggak British banget, tapi itu lebih ke arah British. Tapi kalau misalnya kalian pas nulis itu pakai American spelling, itu nggak disalahin. di IELTS gitu ya, Kak, ya? Berarti mungkin kalau aku bisa simpulin untuk teman-teman yang lebih nyaman ngomong nih speaking-nya itu di depan laptop gitu ya Bedanya di situ. masing-masing gitu, itu bisa pakai TOEFL IBT, dan teman-teman yang lebih suka ngomong sama orang itu bisa pilih IELTS kayak gitu. Oke, semoga Ya. menjawab ya, Antonio. Jadi Next bisa question dua-duanya. nih, Kak. Oke, aku izin next question ya, Kak. Ini Yes. dari Stasia Salumiel Sang, Kak. Nah, Kak, ini izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu, Kak, kalau boleh tahu nih, Kak, minta tipsnya untuk nulis personal statement. Mungkin idenya Yes. nih dapetnya dari mana, Kak? Dan cara nulisnya gimana nih biar meyakinkan asesornya di sana gitu. Mungkin Kak Allegra silakan bisa jawab dulu. Yes, thank you. Stacia nih, kayaknya Stacia udah riset nih, karena udah lebih spesifik, udah ke requirement-nya lebih spesifik. Jadi yes, kadang non-beasiswa pun yang non-scholarship, kayak misalnya kita mau S2, tetap dibutuhin personal statement, dan juga kadang ada wawancaranya atau interview. Personal statement, dari namanya aja personal statement. Jadi motivasinya dari mana, idenya dari mana, pasti dari kita sendiri. First, mau ngapain, ya, dan alasan kita memilih universitas itu, memilih jurusan itu. Oke, sesuai nggak sama tujuan kita. Dan basically itu sih 3 itu, yes.
3 points. Tujuan kita apa? Apakah sesuai dengan pemilihan kita ke universitas itu dan jurusan itu. Cara penulisannya, again, research karena beda-beda university, beda-beda formatnya. Ada yang dibutuhin 1 page only. Ada yang bisa 2 page, tapi nggak ada yang bisa more than 2 pages. Jadi 2 pages maximum. Jadi sebenarnya brief aja, yang penting kalian state kenapa pilih universitas ini, kenapa jurusan ini, apakah sesuai dengan tujuan kalian, apakah sesuai mungkin dengan background kalian. Oke, jadi benar-benar ini ya Kak, harus reasonable-nya, background-nya tuh harus kuat Yes. gitu, memilih jurusan maupun universitas yang dituju. Nah ini Benar. semoga menjawab ya untuk Stacia, tapi ini ada next question dari Stacia nih. Yang kedua Kak, Stacia ini minta tips Wawancara. gimana sih cara jawab pertanyaan interview pas wawancara. Silakan Kak. Nah, wawancara itu biasanya follow up dari personal statement kalian. Kalian udah lulus personal statement, berarti yang diwawancarain itu they want to know more about you. Again, about yourself, okay? Bukan tentang orang lain, bukan tentang kalian kesini karena siapa gitu ya. No, it's about yourself, your own goals, okay? Jadi personal statement itu pasti kalian harus matengin lagi, harus you actually live for it. Harus benar-benar kalian yakin dengan diri kalian sendiri, and that's how you can do great for the interview. Jadi kita kan juga jawabnya pasti yakin, dan again harus pede. State it with confidence. My goals is to achieve this. I want to come back to Indonesia to develop I can to go and explore to the UK, the best education system in the world, and learn from the best. You can say that. Mungkin salah satunya. Oke. Maybe we will have ini ya follow up session for this mungkin ya. Fatiha with UKS Way if you want, feel free. Mungkin ada yang tentang workshop, personal statement, workshop, tentang interview workshop, tentang how to get high scores on IELTS, gitu kali ya. Again, you can request for that. Kalau misalkan banyak yang mau, we can have that too ya, mungkin. Karena banyak. Banyak yang bisa di-answer. Hello? Hello, Tess? Berdengar suara. Putus-putus. Kalau yang lain bisa dengar my voice? Semoga itu menjawab ya, Stacia. Jadi kalau mau tipsnya lagi sebenarnya banyak, but briefly, that's my answers. Thanks for the question. Moving on di sini, we have from Firly. Siang Kak ingin bertanya, yes? Siang. I know how that feels ketika kita bicara dengan bahasa Inggris. Padahal kan niat untuk melatih speaking skill, lalu untuk menanggapi hal tersebut bagaimana? Again, kalau misalkan dia bilang kita so bahasa Inggris banget sih lo, kan kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Ya udah, nggak usah ngomong sama mereka, ngomong sama yang sama-sama mau belajar aja. Firly, nggak usah dipeduliin. Kita belajar untuk kita, untuk self improvement kita, untuk career kita, untuk masa depan kita. Ya. Kalau mereka ini kalian harus punya skill masa bodoh sekalian nanti study abroad, karena banyak yang case-case seperti itu yang tadi kakak bilang ya, we need to know how to control ourselves, and we need to know how to say no to certain things that's not benefit for us. Jadi mungkin itu challenge untuk Firly dan teman-teman yang lain pas di Indonesia, gimana sih how to say no to those kind of people, okay?
Oke, thank you Kak atas jawabannya. Yes. Semoga teman-teman bisa menjawab ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan tambahan gitu ya, teman-teman bisa kontak Yes Study Indonesia aja melalui WhatsApp-nya kita. Mungkin aku akan share di ini ya, share di chat. Langsung diklik aja, nanti akan langsung ke direct ke WhatsApp-nya teman-teman. Jadi silahkan banget nih, mungkin dari misalnya dari Firly nih, "Kak, aku, pengen pede nih belajar bahasa Inggris," gitu. "Bisa nggak dari Yes tadi, share-in aku dong temen yang sekiranya bisa bantuin aku," atau misalnya tutor gitu untuk, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Nanti pasti akan kita bantu gitu, karena di sini sekali lagi kita Ada grup study-nya juga bahkan ya, Kak Peti. Dan mhm, kita sistemnya itu private classes, jadi maksimum hanya 5 orang. Jadi lebih fleksibel, nggak saklek gitu ya kurikulum ini. Kalau di sekolah mungkin saklek kalian, again tadi kan different people, different learning progress ya. Kalau misalkan kalian lebih secara private, bisa lebih menyesuaikan dengan tutor. Oh, kita bisa lebih lama nih untuk, speaking, oh kita bisa lebih spend more time for the listening skills, dibandingkan yang dari formal educations. Yes. Oke, thank you very much Kak for the information. So, jadi You're very teman-teman jangan welcome. khawatir, bisa ikutan study grupnya kita juga ya Kak, untuk bisa saling sharing mungkin ya kemampuan bahasa Inggrisnya sampai mana, terus misal bisa coba compare gitu antara kamu nih sama teman kamu seperti apa di grup itu juga. Dan yang pasti Ya. kalau teman-teman mau misalnya masih bingung gimana cara bikin statement letter tadi itu atau misalnya aku udah punya transkrip nih Kak, tapi, belum berbahasa Inggris gitu, kita juga bisa bantu untuk translate dokumen, jadi your transcript into English, kayak gitu. Nah mungkin nih Kak, yang terakhir karena kita ada durasi ini harus dikejar Kak, dari Kak Allegra mungkin ada Yes. closing statement nih untuk teman-teman, untuk memotivasi teman-teman biar bisa study abroad mungkin dalam waktu dekat gitu Kak, di tahun ini atau mungkin tahun depan, silakan. Amin. Yes, tahun ini banyak banget, opportunities, jadi kadang even during the pandemic itu sebenarnya banyak benefits juga ya untuk students, kayak misalnya ada keluarlah dari, government program kampus merdeka seperti ini, banyak opportunities-nya juga untuk kita, self improvements inside the country and also abroad. Jadi again, maybe my closing statement, preparation is a key. Okay, preparation is a key. We never know which opportunities and when they will come for us. When we have already prepared for it, ya kita udah oke gitu. Udah bisa langsung untuk apa nih tujuan kita. And again, don't be afraid to dream. Kita mimpi mau ke luar negeri dapat beasiswa, it's a really good dream, a really good motivation for you to prepare and to improve and enhance yourself. Jangan pernah takut, nggak bisa ke sana karena bahasa Inggrisnya belum no, that's just my advice for you guys. You guys are still very young. So yes, keep up with it and then just get the most out of this pandemic situation as well. Dan juga opportunities-nya, kesempatan-kesempatan yang ada dicoba dulu. My Oke, advice. siap. Thank you very much for your time and all the insight, Sama-sama, all sama-sama. the advices buat teman-teman kita yang ada di sini, Kak. Everyone. Jadi hopefully teman-teman di sini udah mulai tercerahkan gitu, apa yang harus dipersiapkan mulai dari, oh ternyata butuh IELTS, kita butuh prepare dan research untuk jurusan maupun universitas yang mau kita pilih nanti gitu untuk belajar di luar negeri. Dan yang paling penting, yang kayaknya selalu di-highlight nih sama Kak Allegra adalah don't be afraid. Jadi kayak be confident aja bahwa teman-teman tuh pasti Yes. bisa dan punya kesempatan untuk study abroad. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Allegra. Sama-sama, terima kasih everyone. Terima kasih for this event. I like this very active group. Oke, jadi mungkin ke depannya, Yes di Indonesia mungkin akan bikin event lanjutan ya Kak ya, sesuai dengan request-nya teman-teman. Nanti mungkin aku akan, Boleh banget, yes. Bu Deborah untuk jadi khusus untuk teman-teman yang ada di sini gitu.
Nah, oke, thank you sekali lagi untuk Allegra. Let me go to the next session, Kak. Jadi, session selanjutnya nih sebelum kita kuis, aku mau sharing beberapa hal dulu. Mungkin aku akan ini ya, share screen dulu. Oke, sebentar. Nah ya, jadi teman-teman tadi yang masih bingung masalah, oke aku mau ikut IELTS atau misalnya butuh teman belajar atau aku mau mulai prepare personal statement untuk share semuanya. Jadi pakai Study Indonesia di 0812 805257 atau bisa juga DM kita di Instagram di @yestudyindonesia. Nah, linknya tuh ada di chat ya teman-teman, Yestudy Indonesia. Jadi tinggal klik aja, aku sudah kasih linknya, jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk cari ketik balik gitu, nggak usah, tinggal diklik aja nanti di browsernya teman-teman, teman-teman langsung ke direct ke Instagram Yestudy Indonesia. Nah oke, aku akan coba share screen. Oke. Nah, ini sebelumnya karena kita belum perkenalan Yestudy Indonesia ini apa, jadi di sesi kali ini aku mau memperkenalkan diri lagi. Yestudy Indonesia itu merupakan education consultant atau konsultan edukasi yang pastinya terpercaya, dan kita punya lebih dari 600 partner university ya di luar negeri. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya teman-teman konsultasi ke Yestudy Indonesia, teman-teman tuh punya banyak pilihan partner, karena kita sudah terhubung dengan 600 lebih institusi yang ada di luar negeri. Nah, pertama kali Yestudy ini dibangun di Toronto, Kanada. Jadi base-nya itu di Toronto, Kanada. Yang pasti trusted agency ya, karena kita tuh nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi kita juga ada di Latin Amerika, Vietnam, Thailand, dan pastinya di Kanada. Dan salah satu moto kita ya ini never ending care. Jadi kita akan temenin teman-teman nih mulai dari persiapan tadi tuh, misalnya persiapan berkas ya, requirement dokumennya, mulai dari misalnya visa, personal statement, and also mungkin motivation letter kalau misalnya diminta, atau misalnya diminta untuk ini ya, preparation for the interview session gitu, setelah teman-teman lanjut gitu ya dari lolos dari personal statement gitu di interview, kita juga bisa bantu prepare untuk interviewnya juga. Dan yang pasti partner kita tuh lebih dari 600 yang tadi sudah aku mention, jadi ada di Kanada, USA, Australia, UK, New Zealand, dan bahkan di Singapura. Jadi teman-teman jangan khawatir, jadi mulai dari berbagai benua nih kita ada nih, di Australia ada, di Eropa ada, di USA ada, di Asia pun ada gitu. Nah, ini adalah tim Yestudy Indonesia. Jadi Kak Alegrani sebagai founder dari Yestudy Indonesia. Nah, ini adalah tim kita yang pasti kita punya 4 value yang selalu kita pegang teguh untuk nemenin teman-teman semua. Pertama adalah honest and sincere guidance, terus customer focus, never ending care, dan always available. Jadi kita selalu berusaha ada untuk teman-teman semua. Nah, ini dia nih contoh atau beberapa partner university kita. Ini cuma berapa ya, karena aslinya ini lebih dari 600. Jadi ada dari Langgara, ada juga Columbia International College. Kita juga partneran nih sama Columbia International College. Ada juga Niagara College Kanada. Kita juga partneran sama mereka, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu info lebih lanjut, kita tuh partneran dengan siapa aja, kita akan kasih listnya melalui WhatsApp, jadi teman-teman bisa kontak kita via WhatsApp gitu. Nah, Yestudy punya beberapa produk dan juga service atau layanan nih buat teman-teman semuanya untuk bantu teman-teman bisa meningkatkan skills in English dan pastinya preparation untuk study abroad. Mulai dari English Preparation Program yang tadi sempat di-mention sama Kak Allegra. Jadi ada mulai dari TOEFL IBT, IELTS, akademik, TOEIC bahkan, dan TOEFL ITP. Jadi mungkin teman-teman first thing first, you have to research
jurusan dan universitas yang teman-teman tuju tuh mana, dan dilihat dulu requirement-nya. Kalau misalnya requirement-nya mereka ternyata, oke, you can submit your IELTS academic or TOEFL IBT, ya berarti teman-teman silahkan bisa memilih nih TOEFL IBT atau IELTS. Tapi ada berapa juga nih, misalnya teman-teman mau studinya di Asia gitu ya, yang disyaratkan misalnya boleh TOEFL ITP. Nah, teman-teman juga bisa ikut preparation TOEFL ITP class gitu. Nah, selain itu yang pastinya kita akan temenin teman-teman mulai dari awal, di English Preparation dan juga Overseas Program and Scholarship Assistance. Jadi teman-teman yang misalnya mau scholarship LPDP, tadi kan ada tuh, yang mau yang dari Medan tadi scholarship LPDP. Nah, silakan teman-teman, bisa juga, kami akan bantu teman-teman untuk mempersiapkan dokumennya. Apa sih yang dibutuhkan untuk dapat scholarship or even submit scholarship di LPDP, atau misalnya nggak cuma LPDP nih, ada AAS, Australian Awards itu tadi, ada juga DAAD yang di Jerman. Nah, itu semuanya akan kita temenin preparation untuk scholarship-nya. Dan yang pasti teman-teman yang butuh translate dokumennya, oh ternyata yang dibutuhin itu adalah ijazah dan transcript in English, kita juga akan bantu gitu untuk mentranslatekan dokumennya teman-teman. Jadi jangan khawatir, misalnya daripada susah nih, aduh Kak, aku bingung mau translate di mana. Tenang aja, kita akan bantu teman-teman untuk translate dokumen juga. Dan tenang aja, nggak cuman bahasa Inggris. Jadi misalnya teman-teman want to going to China gitu ya, dan the transcript should be in Chinese language, kita juga bisa bantu untuk translate Indonesia to Chinese kayak gitu. Dan yang pastinya visa application assistance. Jadi teman-teman yang udah pasti, oke Kak, semua persiapan udah dapat letter offer, udah oke, dapat letter of acceptance, jadi udah pasti diterima nih sama universitas di luar gitu ya, sama institusi di luar, tinggal berangkat doang. Nah, teman-teman mulai harus prepare untuk visanya, dan pastinya ya tadi juga bantu teman-teman untuk prepare visa. Jangan khawatir, karena proses visa itu kan antar negara, tiap negara tuh beda-beda. Jadi nanti kita akan bantu teman-teman untuk mempersiapkan dokumen, atau misalnya mempersiapkan apa namanya, kayak biar nggak homesick itu gimana dan segala macam. Dan gini, karena Yes Study Indonesia ini nggak cuman, Yes Study itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi ada juga di negara-negara lain. Nah, teman-teman misalnya yang mau study di Kanada gitu ya, biar nggak homesick, kita akan temenin teman-teman juga nih nyampe di Kanada, kita akan jemput gitu ya, dan kita akan temenin dan ajarin gitu culture yang ada di Kanada tuh seperti apa. Jadi teman-teman nggak ngerasa homesick lagi. Oke, nah teman-teman bisa reach kita di berbagai macam media platform Yes Study Indonesia, bisa juga di website, di Instagram kita @YesStudyIndonesia, dan juga di Facebook Yes Study Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, bisa langsung via DM Instagram, atau misalnya bisa lewat message di Facebook, atau teman-teman bisa chat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke website-nya Yes Study Abroad, jadi www.yesstudyabroad.com, teman-teman akan ada kolom chat di sebelah kanan bawah, jadi akan langsung terhubung sama adminnya Yes Study Indonesia. Jadi teman-teman tanya aja apapun yang teman-teman ingin tanyakan gitu ya, langsung drop di sana, dan nanti admin dari Yes Study Indonesia akan jawab gitu. Dan yang pastinya jangan lupa follow ya, karena Yes Study Indonesia punya berbagai kegiatan nih yang bisa teman-teman ikutin. Jadi mungkin yang terakhir itu tanggal 30 kemarin, kita sempat menyelenggarakan workshop IELTS for reading gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin coba-coba gitu. Misalnya oke Kak, aku tuh sebenarnya pengen ikut IELTS preparation dari Study Indonesia, tapi aku pengen tahu nih kira-kira tutornya tuh gimana sih orangnya, dan cara belajarnya cocok nggak ya dengan aku. Nah, teman-teman bisa ikutan tuh IELTS workshop dari Study Indonesia yang biasanya kita selenggarain di tiap bulannya gitu. Jadi silakan follow dan pantengin terus Study Indonesia, karena kita selalu menginfokan bahkan tips and trick ketika teman-teman sudah study di luar, atau misalnya tips and trick teman-teman memilih universitas, kita juga suka share tuh di situ. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di tahun ini itu menyelenggarakan Indonesian International Student Mobility Awards, atau misalnya disingkat ISMA.
Nah, ISMA ini adalah program exchange untuk teman-teman yang sekarang sedang duduk di bangku sarjana, jadi belum jadi sarjana ya, tapi masih S1 gitu ya, mau dari semester 1 sampai semester 8 atau misalnya lagi skripsi gitu lah, lagi mencoba menyelesaikan skripsi, ini boleh ikutan nih selama kalian masih berstatus sebagai mahasiswa S1. Dan yang pastinya teman-teman di program exchange ini itu akan diberangkatkan secara langsung, jadi tidak daring ya, tapi luring, jadi physical visit gitu ke universitas-universitas top di dunia. Nah, kalau misalnya aku mau kasih sedikit gambaran, jadi salah satu atau misalnya aku kasih dua universitas yang masuk ke list dari ISMA Kemendikbud ini adalah Harvard University dan University of Cambridge. Nah, dan semuanya itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Jadi mungkin ini info baru ya buat teman-teman yang teman-teman belum pada tahu gitu ya. Info ini teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri karena salah satunya itu adalah seperti yang tadi Kak Allegra sempat mention adalah English proficiency. Dan itu diminta adalah salah satunya IELTS. Jadi teman-teman bisa ikutan IELTS preparation for ISMA dari YesStudy Indonesia karena pendaftaran ISMA ini akan ditutup 19 Mei. Jadi benar-benar kita kejar target nih. Dan teman-teman akan diberangkatkan di tahun ini juga dan semuanya gratis. Nah, gratis itu include apa aja sih? Pertama, tuition fee. Kedua, living cost. Ada allowance book-nya juga. Jadi teman-teman yang harus beli buku, nanti ada uang bukunya juga yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang pasti teman-teman dapat biaya untuk PCR. Karena kan teman-teman ketika ke sana harus PCR, menjalani tes kesehatan dan segala macam dan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Jadi teman-teman hanya perlu mempersiapkan untuk IELTS-nya aja dan mungkin motivation letter, transkrip dan segala macamnya. Dan yang pasti kalau teman-teman mau ikutan nih ya, mumpung ini masih di awal bulan Mei karena penutupannya itu di tanggal 19 Mei, teman-teman bisa kontak YesStudy Indonesia dan kami akan bantu teman-teman untuk prepare eligibility-nya teman-teman. Jadi mulai IELTS, mungkin motivation letter, diminta transkrip yang harus in English gitu, kita akan bantu translate-kan. Dan lain hal yang memang menjadi requirement dari ISMA. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut terhadap program ini, teman-teman bisa WhatsApp kita juga di 0812 8000 5257 atau tadi sudah sempat aku kirimkan link WhatsApp-nya via chat. Oke, nah ini salah satu student kita yang sudah sukses belajar di luar negeri. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih di fotonya, jadi kita sampai nemenin ke bandara gitu, kita anterin biar teman-teman itu nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi selain nanti diantar sama orang tuanya teman-teman, kita juga akan ngantar teman-teman. Nah ini adalah foto teman kita nih yang dia sudah berhasil kuliah di University English Language Institute gitu. Nah, yang kalau di sebelah kanan ini adalah testimoni teman-teman kita yang udah ikutan English Test Preparation Program. Nah, jadi yang atas ini adalah teman kita yang dia ikut IELTS Preparation Program. Nah, kalau yang di bawah informasi kita kasih manfaat untuk teman semua. Oke, mungkin share dari aku segitu aja. Nah, next session. Oke, next session kita akan kuis. Oke, nah kuis ini hadiahnya adalah gratis nyobain kelas English preparation-nya YesStudy. Jadi teman-teman akan nyobain langsung diajar sama tutornya kita. Nah, untuk kuisnya akan persiapan dulu. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri, misalnya buka Kahoot-nya dulu, karena kita akan pakai Kahoot. Aku akan coba ini kasih link-nya sebentar. Teman-teman bisa buka kahoot.com atau teman
teman-teman bisa cek aja Kahoot, tulisannya K-A-H-O-O-T, kayak gitu. Nah, oke, silakan teman-teman bisa dibuka dulu Kahoot-nya. Nih, di kahoot.com. Ini pemenangnya untuk 3 orang pemenang. Ya, silakan teman-teman bisa buka dulu kahoot.com. Yes. Dibuka dulu. Ya. Nah, oke. Kalau sudah buka, silahkan tunggu dulu. Mungkin tunggu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Oke, silakan dibuka Kahoot-nya. Nah, kita akan main bareng nih. Jadi nanti akan ada 5 pertanyaan yang bisa teman-teman teman-teman jawab gitu. Jadi ini bentuknya multiple choice atau false and true gitu. Nah, oke, aku akan share screen untuk pin-nya. Oke, kita tunggu ya loading pin-nya. Oke, teman-teman di sini mungkin sambil kita nunggu, teman-teman bisa buka Instagram-nya Yes Study Indonesia untuk follow Instagram kita. Dan teman-teman silahkan kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi gitu ya, misalnya atau masih ada pertanyaan ke Kak Allegra, nanti akan aku sampaikan ke Kak Allegra, jadi jangan khawatir gitu. Oke, kita tunggu ya. Oke, teman-teman, ini sepertinya aku ada sedikit trouble. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom chat juga boleh. Nanti akan aku sampaikan ke Kak Allegra gitu untuk dijawab. Dan yang pastinya mungkin akan di-share jawabannya di grup yang sudah teman-teman masuki. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, mohon maaf nih teman-teman, mungkin ada sedikit trouble di Kahoot-nya aku. Nah, mungkin untuk kuisnya aku akan share pertanyaannya dan mungkin teman-teman bisa langsung jawab di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh Kak Friska untuk mengetahui siapa yang paling cepat dan yang paling tepat. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, oke, untuk pertanyaan yang pertama, aku akan share screen. Oke, aku akan preview dulu ya. Oke, mungkin teman-teman langsung ini aja, langsung dijawab aja. Pertanyaan pertama, di manakah pertama kali Yes tadi berdiri? Negara mana? Mungkin teman-teman bisa, wah ini langsung nih. Oke, Tia, ada Febria,
Rizky, oke siap. Akan aku record ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Nanti kita akan ada 3 pertanyaan aja nih. Pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah partner university yang dimiliki oleh Yes Study Indonesia? Wah, langsung nih, udah tahu ya jawabannya. Oke, Bernardus Enggar, Ferdinandus. Oke, siap, siap, siap. Wah, ini jawabannya benar-benar. Jawabannya adalah 600 plus. Jadi lebih dari 600. Oke, pertanyaan terakhir. Apa ya pertanyaannya? Mungkin agak susah kali ya. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman bisa googling dulu atau cari dulu, jadi sambil nyambi gitu ya, sambil googling sambil jawab pertanyaanku. Di manakah kantor Yes Study Indonesia berada? Nah, tadi aku sebenarnya belum pernah mention, cuman sudah ditayangkan nih. Oke, ada yang jawab Tangerang, benar. Betul, betul, betul. Oke, betul. Jadi Yes Study Indonesia kantornya ada di Tangerang. Oke, tepatnya di Gading Serpong. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah ikutan kuis. Nanti ini akan kami kalkulasikan terlebih dahulu, dan teman-teman nanti silahkan, nanti akan kami hubungi teman-teman yang menang kuis pada hari ini, dan akan dapat free trial class dari Yes Study Indonesia. Seperti itu. Oke, senang banget nih hari ini sudah sudah barengan sama teman-teman selama 1,5 jam lebih gitu ya. Harusnya sampai jam 13.00 aja, tapi ini udah jam 13.09. Senang banget sama teman-teman, dan mungkin kita akan ada event lanjutan yang bisa teman-teman ikutin, dan jangan lupa untuk selalu cek Instagramnya Yes Study Indonesia karena kita punya berbagai macam event. Nah, oke, mungkin minta tolong ya untuk Kak Friska bisa ini ya, dicek jawaban-jawaban teman-teman, dan kira-kira nanti kita akan pilih beberapa orang untuk ikutan kelas free trial English Preparation Yes Study Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung DM kita di Instagram Yes Study Indonesia, atau bisa WhatsApp kita di 0812 8000 5257 untuk informasi lebih lanjut terkait program-program yang dimiliki oleh Yes Study Indonesia. Oke, aku pribadi mohon maaf jika banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya di next session, karena senang banget nih aku teman-teman di sini semua di UKSW ini. Oke, silakan teman-teman yang mungkin mau melanjutkan aktivitas gitu ya, atau misalnya mungkin ada yang mau makan siang, itu dipersilakan. Oke, dari aku segitu aja. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Oke, thank you.